Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Judgment Knight of Undead Creatures tidak berani lalai. Mengarahkan pedang besarnya ke udara, dia melepaskan domainnya sendiri. Lingkaran hitam keunguan menyebar, menyelimuti dia dan Raja Naga Tulang di dalamnya. Kedua domain bertabrakan dengan keras di udara. His desis, sejumlah besar kabut tipis memenuhi udara. Tidak ada tabrakan, tetapi seolah-olah es dan api saling berbenturan. Dalam radius 1 km, hitam keunguan bercampur kabut emas naik. Dapat dilihat dengan jelas bahwa warna hitam keunguan ditekan oleh cahaya kemasan warna-warni. Dengan setiap titik cahaya kemasan warna-warni, cahaya hitam keunguan dikonsumsi setidaknya 3 kali. Penindasan domain. Bentrokan cahaya dan kegelapan seharusnya seimbang, apalagi fakta bahwa Judgment Knight of Undead Creatures mengandalkan kultivasi yang jauh lebih unggul dari Long Hao Shen. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa dalam keadaan tabrakan domain mereka, dialah yang akan menderita. Fakta bahwa dua atribut yang benar-benar berlawanan ditekan hanya membuktikan satu hal, domain Long Hao Shen jauh lebih tinggi dari domainnya. Namun, Long Hao Shen tidak merasa baik-baik. Meskipun domain Dewa Cahaya berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada domain percobaan kegelapan lawan. Namun, pada saat yang sama, kultivasinya jauh lebih rendah dari lawannya. Di atas langkah ke-9, langkah demi langkah. Kultivasi Judgment Knight baru saja menembus peringkat ke-7 dari langkah ke-9 belum lama ini, yang merupakan ahli nomor 1 dari pesawat ini. Meskipun domainnya lebih rendah dari domain Dewa Cahaya dalam hal level, namun, jumlah totalnya juga lebih dari 3 kali lebih kuat dari domain Dewa Cahaya. Oleh karena itu, Long Hao Shen tidak memiliki keunggulan dalam tabrakan lapangan ini. Selanjutnya, jangan lupa, di bawah Judgment Knight, ada Raja Naga Tulang dengan tingkat kultivasi yang sama. Raja Naga Tulang mengeluarkan 3 raungan berturut-turut, mengeluarkan 3 napas biru es pada saat yang bersamaan. Namun, itu tidak ditujukan pada Long Hao Shen. 3 napas membentuk segitiga di udara. Cahaya biru es keluar dari masing-masing dari mereka, menghubungkan titik-titik dukungan 3 napas. Segera, perasaan yang sangat dingin muncul di tubuh Long Hao Shen. Di tengah segitiga biru es, sebuah lubang hitam biru tua muncul. Sebuah cahaya biru melintas. Detik berikutnya, sinar biru gelap cahaya seukuran lengan ditembak di dada Long Hao Shen ini. Keterampilan domain. Ini jelas merupakan keterampilan domain Raja Naga Tulang. Saat ini, Long Hao Shen tidak berani menunjukkan reservasi sedikitpun. Lapisan cahaya putih perak yang memancar dari tubuhnya berpijar, dan auranya yang menjulang berubah menjadi pilar cahaya kristal yang meledak dari tubuhnya. Setelah itu, di udara, nyala api warna-warni yang tebal menyembur keluar dari pilar cahaya putih yang bersinar itu, dengan cepat menyusut. Ketika ia mendapat kontak dengan domain skill Frozen Blue Ray dari Bone Dragon King, ia telah menyusut dengan ketebalan yang sama dengan lawannya. Ledakan, langit dipenuhi kilatan cahaya, dan segitiga biru es yang dibentuk oleh Bone Dragon King langsung hancur. Cahaya warna-warni juga menyebar keluar, membentuk lapisan kilau pelangi di udara. Dan pada saat yang sama ketika pilar cahaya putih muncul, domain Dewa Cahaya Long Hao Shen langsung menyala, yang secara bertahap menekan domain lawan. Ini sangat mengejutkan ksatria penghakiman. Dia tidak punya pilihan selain melakukan yang terbaik untuk mengendalikan wilayahnya untuk melawannya. Sebuah tahta besar muncul di udara, bersinar putih dan memancar dengan pancaran 9 warna. Di bagian belakang kursi, ada banyak relief kecil yang memancarkan rasa keindahan yang tak terlukiskan. Di atas, itu adalah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Burung dan binatang berada di tengah, dan apa yang melekat pada kursi adalah pemandangan alam. Di lengan sepasang kursi ada patung naga suci dan malaikat bersayap 12. Begitu muncul, 9 warna halo langsung menjadi pusat perhatian. Untungnya, makhluk undead di bawah masih sangat jauh, dan tidak terpengaruh secara langsung. Namun, ketika itu datang, dunia hitam dan merah ini tampaknya telah dimurnikan, dan udara menjadi jauh lebih murni. Tubuh Long Hao Shen melayang di depan takhta itu, dan ini adalah pertama kalinya dia mengaktifkan kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Perasaan ini sangat indah. Seolah-olah dia memiliki pendukung yang tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa kuat musuh itu, begitu tahta surgawi keabadian dan penciptaan muncul, semua tekanan lenyap.
Judgment Knight dan Bone Dragon King benar-benar tercengang. Aura yang memancar dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan terlalu menakutkan. Mereka semua adalah makhluk undead, dan kekuatan paling mendasar mereka adalah nyala jiwa mereka sendiri. Dan pada saat tahta surgawi keabadian dan penciptaan muncul, nyala api jiwa mereka bergetar hebat. Bahkan Judgment Knight dengan kekuatan yang begitu kuat tidak terkecuali. Gemetar di jiwa mereka membuat mereka ingin berbalik dan berlari, bukan melawan. Namun, mereka tidak bisa lari. Austin dan Griffin akan menyelesaikan evolusi mereka. Begitu tingkat kultivasi mereka meningkat sekali lagi, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengendalikan mereka. Pada saat yang sama, berdasarkan kebiasaannya, semua makhluk undead di tempat kejadian mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk hidup. Cepat atau lambat, mereka akan dihancurkan sepenuhnya olehnya. Karena itu masalahnya, dia mungkin juga memberikan semuanya. Long Hao Shen dengan tenang berkata, Undead Monarch, aku tidak bermaksud menjadikanmu musuhku. Selama Anda pergi dan tidak mengganggu evolusi Hao Yue, kami tidak akan menyakiti siapapun dari Anda. Judgment Knight of Undead Creatures dengan dingin menjawab, mundur sama dengan mati. Apakah Anda pikir Anda dapat menghentikan kami hanya dengan artefak super surgawi? Tidak, Anda salah. Kami adalah penguasa sejati bumi, yang sudah tertutup kegelapan dan api. Saat dia mengatakan itu, dia perlahan mengangkat pedang hitam keunguan di tangannya. Di tanah, semua ksatria ketakutan mengeluarkan raungan marah pada saat yang sama, dan segera setelah itu, aliran energi gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari bawah, menyerang tubuh Judgment Knight of Undead Creatures. Dalam menghadapi tekanan dari tahta surgawi keabadian dan penciptaan, kemauan yang kuat dari kemauan yang tak tergoyahkan dilepaskan. Dengan bantuan bawahannya, dia mampu menstabilkan api rohnya. Dengan raungan, Raja Naga Tulang membawa ksatria mayat hidup untuk melancarkan serangan lain di Long Hao Shen. Karena dia tidak bisa menghentikan lawannya dengan kata-katanya, dia hanya bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan langsung berubah menjadi 13 bola cahaya putih, memisahkan di belakang Long Hao Shen. Waktu tampaknya melambat pada saat ini, dan kecepatan di mana Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King maju sangat menurun selama perubahan waktu yang aneh ini. Dan cahaya putih susu itu seperti 100 sungai, menemukan berbagai bagian tubuh Long Hao Shen. Cahaya putih pertama jatuh di dada Long Hao Shen, dan segera, sebuah permata transparan besar muncul di dadanya. Seolah-olah permata bulat lengkap telah terbelah menjadi dua, tertanam di dada dan punggungnya. Permata itu berdiameter hampir setengah kaki, hampir menutupi sebagian besar dada Long Hao Shen. Setelah mozaik selesai, segera, cahaya putih berkilau menyebar ke sekeliling, berubah menjadi jenis logam khusus yang menutupi bagian depan dan belakang Long Hao Shen. Apa yang muncul di permukaan logam adalah pola matahari, bulan dan bintang, serta tanda-tanda aneh yang tak terhitung banyaknya. Bola kedua cahaya putih jatuh di kepala Long Hao Shen, mengubahnya menjadi mahkota putih berkilau. Di mahkotanya terdapat 9 permata, berkilauan dengan 9 warna, merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, hitam dan putih. 9 warna melintas, dan di dalam bangsawan, ada aura dominasi mutlak. Mahkota kaisar mengikat rambut emas Long Hao Shen ke bagian belakang kepalanya, dan begitu dia mendarat di kepala Long Hao Shen, topeng putih berkilau ditempatkan di bagian depan kepalanya. Sebagai topeng jatuh, tubuh Long Hao Shen ini segera dipenuhi dengan martabat tak berujung. Bola cahaya putih ketiga dan keempat mendarat di bahu Long Hao Shen, dan cahaya putih berkilau menyebar, membentuk kalung yang sempurna untuk pelindung dadanya. Armor bahu kiri adalah kepala naga besar, sedangkan pelindung bahu kanan adalah patung malaikat bersayap 12. Itu jelas merupakan sandaran tangan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Armor putih berkilau diperpanjang sampai ke lengannya, benar-benar menutupi kedua lengan dan tangan Long Hao Shen. Itu diukir dengan pola halus dari makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Ada terlalu banyak jenis makhluk hidup. Jika seseorang tidak melihat lebih dekat, tidak mungkin untuk melihat polanya dengan jelas. Orang hanya bisa merasakan kemuliaan dan keagungan mereka. Bola cahaya putih kelima mendarat di pinggang Long Hao Shen, dan baju besi di pinggangnya berbentuk sisik ikan. Setiap sisik diukir dengan pola, tampak seperti sejenis tanaman. Armor pinggang menyebar ke bawah, membentuk gaun pertempuran berlipit.
Gaun pertempuran tampaknya digulung dengan gambar naga surgawi, berubah menjadi lingkaran cahaya putih saat berputar. Gumpalan cahaya ke-6 dan ke-7 mendarat di kakinya, menutupi kaki dan kaki Long Hao Shen sepenuhnya. Pada titik ini, seluruh tubuh Long Hao Chen benar-benar diselimuti oleh Eternal Armor ini. Gumpalan cahaya ke-8 dan ke-9 menutupi kartu abadi sebelum mendarat di punggungnya. 6 sayap emas asli Long Hao Shen menghilang, digantikan oleh sepasang sayap putih besar. Sepasang sayap ini bahkan lebih besar dari gabungan 3 tim sebelumnya, benar-benar menutupi punggung Long Hao Shen. Bahkan ketika dia melipat sayapnya, dia tetap mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bola cahaya ke-10 jatuh di tangan Long Hao Shen. Itu berubah menjadi pedang putih besar yang bersinar. Desain pedang besar itu sangat sederhana dan tanpa hiasan. Bahkan tidak ada pola apapun. Namun, pada tubuh putihnya yang berkilau, ada kilatan 9 warna. Ini adalah satu-satunya senjata yang diberikan oleh tahta keabadian dan penciptaan surgawi kepada Long Hao Shen, pedang abadi. 3 gumpalan terakhir cahaya putih berbenturan dengan permata besar yang melindungi dada Long Hao Shen, sebelum memantul kembali. Selama rebound, hanya 1 bola cahaya putih yang tetap bersinar putih, sedangkan 2 bola lainnya terbelah menjadi 7 warna dan hijau giok. Ketiga bola cahaya itu seperti penjaga setia, berputar-putar di sekitar tubuh Long Hao Shen, dan bola-balik. Seluruh proses terdengar rumit, tetapi sebenarnya selesai dalam waktu beberapa tarikan napas. Ini adalah artefak super surgawi, kekuatan tahta surgawi keabadian dan penciptaan. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan berubah menjadi armor abadi yang menutupi seluruh tubuhnya. Long Hao Shen merasa seolah-olah dia telah benar-benar mencapai tingkat yang dijelaskan oleh Sion of Light Elux, menggenggam matahari, bulan dan bintang. Pedang abadi di tangannya tersapu di depannya, dan niat pedang yang mengerikan tampaknya muncul di udara. Dentang. Dengan suara nyaring, pedang abadi memblokir pedang besar hitam keunguan milik Judgment Knight of Undead Creatures. Kabut hitam pekat membentuk iblis yang paling jahat, dengan gila-gilaan menelan Long Hao Shen. 9 lampu berwarna mekar, berbenturan dengan kabut hitam, langsung menghancurkannya. Long Hao Shen mengguncang lengannya, meluncurkan kekuatan yang tak habis-habisnya untuk mengusir Judgment Knight yang menunggangi Bone Dragon King 100 meter ke belakang. Pada saat yang sama, esensi unsur kegelapan di udara menyatu dengan Long Hao Shen dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati 9 lingkaran cahaya berwarna itu berubah menjadi esensi unsur murni, menyatu ke dalam tubuh Long Hao Shen. Memegang keabadian, seseorang memiliki dunia. Long Hao Shen tidak tahu yang tingkat kekuatannya sendiri telah mencapai. Dia hanya bisa merasakan bahwa domain Dewa Cahaya telah sepenuhnya bergabung dengan alam abadi, dan dia tampaknya mampu memimpin aliran kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di dalam hatinya. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dari tahta surgawi memasuki jiwanya, yang terus dia terima dan serap. Dengan cara ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Judgment Knight. Judgment Knight sedikit cemas, kekuatan peralatan supra ilahi lebih besar dari yang dia duga. Budidaya Long Hao Shen ini jelas jauh lebih rendah daripada, tapi di bawah pertukaran ini, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikitpun. Dia dan Raja Naga Tulang meraung pada saat yang bersamaan. Sekali lagi menyerang Long Hao Shen, dia melancarkan serangan habis-habisan. Pedang abadi di tangan Long Hao Shen terbang ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai, tak henti-hentinya meredakan serangan dari 2 kaisar mayat hidup ini. Mereka bisa menyerang sesuka mereka. Long Hao Shen masih mengambang di sana. Balok pedang 9 warna membuka dan menutup, memblokir lagi dan lagi serangan lawan. Pada saat yang sama Long Hao Shen menstabilkan situasi, pertempuran pihak lain sudah berjalan lancar. Yang KR cari adalah sosok ilusi yang tubuhnya benar-benar hitam, sehingga mustahil untuk melihat fitur wajahnya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kaisar Bayangan itu luar biasa. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Lich King. Memang, saat dia bertemu Kaisar Bayangan, sebuah kecelakaan terjadi. Dengan kilatan sabit Dewa Kematian, KR seperti sambaran petir, menghindari lawan. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa sabit Dewa Kematiannya tidak mengenai tubuh yang sebenarnya tetapi sepertinya terbang melintasi udara. Ketika dia berbalik,
dia hanya melihat bahwa Kaisar Bayangan sudah kurang dari 100 meter dari Hao Yue yang sedang berkembang. Tidak baik, KR sangat terkejut. Cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya, membentang 1000 meter dalam sekejap. Itu membentuk tirai cahaya putih, menghalangi Kaisar Bayangan. Namun, Kaisar Bayangan tampaknya tidak peduli sama sekali, menyerang langsung ke arah cahaya pemurnian. Tapi kali ini dia tidak berhasil. Melihat sosok hitamnya bertabrakan dengan cahaya pemurnian, peluit jiwa yang menyedihkan meletus, dan tubuh Kaisar Bayangan bangkit kembali lebih cepat dari sebelumnya. KR mendengus dingin, berpikir bahwa jika lawan dapat menghindari terkena serangan fisiknya, apakah dia masih ingin menghindari terpengaruh oleh cahaya pemurnian? Adapun pertempuran melawan makhluk undead, tidak ada yang lebih cocok dengan kekuatannya selain KR. Kemampuan terkuat dari warisan dari Dewa Kematian adalah memurnikan mayat hidup. Meskipun budidaya Kaisar Bayangan sangat tinggi. Namun, karena kecerobohannya, jiwanya masih terbakar oleh cahaya pemurnian. Pada saat yang sama, KR mengangkat tangan kirinya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, sebuah pagoda emas kecil dengan 7 lantai muncul di telapak tangannya. Kilatan berbagai warna cahaya dilepaskan dari pagoda, terbang dengan cepat menuju Hao Yue di tanah, sementara sabit Dewa Kematian di tangan KR berubah menjadi 10.000 sosok cahaya di udara. Ada total 12 cahaya yang mengalir keluar dari Menara Keabadian, dan ketika mereka mendarat di tanah, mereka secara kebetulan membentuk lingkaran, melindungi Hao Yue. Bukankah mereka adalah 12 pengawal suci yang menguji sinar terang sinar matahari berkali-kali di Menara Keabadian? Sion of Light Elux tidak hanya meninggalkan KR dengan perlengkapan suci Menara Keabadian ini, tetapi juga dengan 12 pengawal suci yang telah bertempur di medan perang bersamanya di masa lalu dan memberikan kontribusi yang tak terhitung banyaknya. Namun, karena Menara Keabadian diturunkan dari tepi peralatan supra-ilahi ke tingkat yang surgawi, kekuatan 12 pengawal suci ini melemah sampai batas tertentu. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9, tetapi hanya pada tingkat awal 9. Namun demikian, mereka masih 12 pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9 dengan ribuan tahun pengalaman tempur. Selama pertempuran besar di Kuil, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak diizinkan menggunakan senjata, KR tidak akan terkalahkan melawan semua lawan bahkan jika dia hanya mengandalkan Menara Keabadian. Tentu saja, setelah mendapatkan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, kekuatan kelompok Long Hao Shen sudah tidak ada bandingannya dengan tim lain. 12 pengawal suci memiliki pengalaman pertempuran selama ribuan tahun. Dengan mereka menjaga Hao Yue, bahkan jika Kaisar ini berhasil menembus segel pasukan cahaya perburuan iblis, mereka tidak akan dapat secara langsung melukai Hao Yue. Yang Wenzhao dan Duan Yi berdiri di tempat terdekat dengan Hao Yue, dan melihat pertempuran hebat di langit, keduanya terpesona. Secara khusus, begitu tahta surgawi keabadian dan penciptaan muncul, kejutan di hati mereka mencapai puncaknya. Sampai sekarang, Yang Wenzhao menyerah memiliki pemikiran membandingkan Long Hao Shen dengan dia, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia telah membayar seumur hidupnya untuk mempersiapkan dan pelatihan, dia tidak akan mampu mengejar Long Hao Shen. Kekuatan Kaisar Bayangan memang sebesar yang diharapkan KR. Setelah jiwanya terluka, dia dengan cepat menstabilkan posisinya. Aliran udara abu-abu menyebar dari tubuhnya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan cahaya pemurnian, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, area yang mereka cakup tumbuh lebih besar dan lebih besar. Mereka membentuk medan perang antara KR dan dia. Aura gelap dan dingin menyerang KR, yang memegang sabit Dewa Kematian, tetapi tidak bertindak gegabah. Domain pemurnian terus menyebar, tetapi tidak menyebar terlalu jauh. Itu hanya mempertahankan diameter 20 meter. Dengan jarak seperti penyangga, tidak peduli dari sisi mana Kaisar Bayangan menyerang, dia masih bisa bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. KR hampir seketika berbalik tanpa ragu-ragu, sabit Dewa Kematian membawa kilatan petir yang tajam dan dingin. Itu adalah 7 seni Dewa Kematian, sabit kematian. Dengan suara renyah, tubuh Kaisar Bayangan melintas dan menghilang. Kilau abu-abu yang mengelilingi tubuhnya sebenarnya menghalangi cahaya pemurnian KR, tapi dia juga tidak bertahan lama di wilayah pemurnian, mundur segera setelah serangannya. Mata KR menyipit, dia tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang pembunuh, dia disergap dan diserang oleh Kaisar Bayangan. Tapi dia tidak punya pilihan lain.
Dalam hal kemampuan bersembunyi, dia jauh lebih rendah darinya. Domain Kaisar Bayangan mungkin tidak ada hubungannya dengan serangannya, tetapi itu memiliki efek besar pada kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya dan meningkatkan perlawanannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghalangi cahaya pemurnian. Namun, dalam hal kekuatan fisik dan mental, Kaisar Bayangan ini adalah makhluk undead bagaimanapun caranya. Selama itu adalah makhluk undead, tidak ada orang yang tidak tertindas oleh cahaya pemurnian. Lawannya mungkin bisa bertahan dari cahaya pemurnian untuk waktu yang singkat, tapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak bisa melawan. Jika tidak, dengan kekuatan Kaisar Bayangan, dia akan memilih untuk berhadapan langsung dengannya sejak lama daripada terlibat dalam pertempuran. Apakah Anda ingin menggunakan semua energi spiritual saya? KR mengungkapkan senyum dingin dari sudut mulutnya. Meskipun budidayanya jauh lebih rendah daripada Long Hao Shen, kemampuan pemulihan domain pemurnian sama sekali tidak kalah dengan domain Dewa Cahaya Long Hao Shen. Di tempat yang penuh dengan makhluk undead ini, cahaya pemurnian selalu memurnikan aura kematian. Pada saat ini, hawa dingin tiba-tiba muncul dari samping, dan sabit Dewa Kematian KR sekali lagi diluncurkan. Ada lagi suara, ding, yang tajam. Kali ini, tubuh KR bergetar hebat, dan kulitnya berubah. Kekuatan serangan Kaisar Bayangan sangat kuat, dan bahkan dengan sabit Dewa Kematian di tangannya, KR sangat terguncang. Selain itu, dia hanya bisa menemukannya ketika lawannya dekat dengannya. Dia, tanpa diragukan lagi, sangat pasif. Kaisar Bayangan tidak memiliki tubuh utama, dan sepertinya hanya ada dalam bentuk jiwa. Ini menyebabkan serangan fisiknya tidak berpengaruh padanya. Jika dia terus diserang secara pasif, situasi cair hanya akan menjadi semakin tidak menguntungkan, karena dia hanya akan dapat menghindari kerugian jika dia mengandalkan 7 seni Dewa Kematian untuk berbenturan dengan lawannya. Orang bisa membayangkan berapa banyak dari 7 seni Dewa Kematian telah dikonsumsi. Sama seperti Long Hao Shen melawan Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King, KR berada di jalan buntu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Long Hao Shen adalah orang yang menekan lawannya, sementara KR sedang ditekan di sisi lain. KR sedang mencari Kaisar Bayangan, sementara Yating mencari Kaisar Hantu. Kedua kaisar memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka tidak memiliki tubuh fisik. Mereka adalah dua yang paling sulit untuk dihadapi, dengan pengecualian dari Judgment Knight of Undead Creatures. Pedang Raja tidak lagi satu, tetapi 1000. Itu terhubung di udara dan terus-menerus memblokir jalan pelarian Kaisar Hantu. Kemampuan atribut cahaya Yating mewarisi kemurnian garis keturunan Long Hao Shen. Meskipun Kaisar Hantu sangat kuat, kekuatan ofensifnya terutama ditampilkan pada jiwanya. Sebagai Raja Cahaya Elf, jiwa Yating sangat stabil. Dan lebih jauh lagi, tubuh Ratu Bulan saat ini bukanlah miliknya. Jadi ketika dia adalah peri elemental cahaya, dia juga mengambil bentuk jiwa. Setelah menggabungkan kedua pedang, dia memiliki kemampuan untuk memperkuat jiwanya. Dapat dikatakan bahwa itu dengan sempurna melawan serangan Kaisar Hantu. Dengan cara ini, Yating benar-benar menekan lawannya, dan Kaisar Hantu mencoba menerobos juga. Tapi di bawah serangan pedang raja, dia sama sekali tidak bisa mendekati tubuh Yating. Dia hanya bisa menghindar terus-menerus. Dia benar-benar dalam keadaan menyesal.